Oke, di video selanjutnya kita akan membuat form input data untuk pasien. Jadi untuk di pasien baru maka di admin ini kita ubah dulu menjadi pasien. Oke, sini kita lihat ada pendaftaran pasien baru. Kita klik, terdapat error di sini. Maka kita perlu mengecek di bagian pasien aset NAV. Di bagian pasien aset kemudian NAV. Di bagian sini karena pasiennya masih baru dan belum bisa login sehingga kita perlu menghapus PHP atribut global ini. Kemudian di sini juga kita hapus, kita simpan, kita coba jalankan. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian di pendaftaran baru, di user interface pendaftaran baru. Nah, di bagian ini kita perlu membuat form dengan dibagi atas dua bagian, kiri dan kanan. Maka yang perlu kita buat adalah yang pertama itu kita pisahkan dulu, buat horizontal line, kemudian kita bikin kolomnya itu div class row. Selanjutnya kita buat lagi div class kolom sm, kita buat 12, jadi bagi di kiri dan kanan jadi 4, dan juga dan juga 8 div class kolom small 8. Oke, setelah itu kita buat lagi form. Kita buat di bagian kanan, jadinya di bagian bawah ini. Form action kita lihat form actionnya itu di kontrol kemudian insert pendaftaran baru, berarti titik-titik garis miring kontrol garis miring pendaftaran insert pendaftaran baru. Oke, setelah itu kita buat metodenya post. Setelah itu kita ambil dulu input group yang ada di ambil dulu input grupnya. Oke, kita ambil dari sini, kita copy, lalu kita masukkan di insert, di pendaftaran baru, kita masukkan di sini, kita buat nama, tempat lahir, tanggal lahir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita buat 8 1, kita enter lagi 2 3 4 5 6 7 8.
Oke, jadi kita ubah untuk bagian ini, kita ubah menjadi nama, kemudian tipe datanya itu teks, name-nya itu nama. Kemudian di sini kita ubah menjadi tempat lahir dan tanggal lahir. Tempat lahir berarti tipe datanya itu teks, name-nya tempat lahir. Tempat lahir harus sesuai database. Oh iya, di bagian sini kita tambahkan required sehingga perlu untuk diinput. Required. Kemudian setelah tempat lahir ada tanggal lahir. Ada tanggal lahir. Itu tipe datanya juga teks. Name-nya tanggal lahir dengan kita tambahkan required. Nah, setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Maka kita perlu untuk membuat option, select option. Kita hapus dulu. Kemudian kita buat menjadi select name, jenis kelamin, kemudian kelasnya form control, di bagian sini kita pakai required juga. Kita tutup. Di dalam select ada option value. Option value-nya itu laki-laki. Kemudian laki-laki. Lalu tutup. Oke, sorry. Lalu tutup. Setelah laki-laki ada perempuan, option value perempuan. Oke. Setelah itu kita ubah lagi jenis kelamin, ada alamat. Tipe datanya teks. Kemudian name-nya alamat dengan sistem required. Kemudian setelah alamat ada telepon. Tipe datanya itu number. Name-nya telepon dengan required. Berikut lagi setelah telepon ada email. Email berarti tipe datanya email. Dengan name-nya email juga dengan sistem required. Kemudian yang terakhir ada password. Setelah password, kita ubah tipe datanya menjadi password. Name-nya juga password. Dan required.
Oke, kita coba simpan lalu jalankan. Oke, sudah. Oke. Setelah itu kita buat tombolnya dulu. Kita buat tombolnya. Input. Oh, sorry. Kita buat tombolnya input class. Input class button btn success dengan tipe submit dan juga value-nya itu simpan. Tutup. Oke. Kita coba simpan lalu kita jalankan. Oke, berhasil. Kita ubah 3 ini menjadi 2 supaya tidak terlalu ada jarak. Oke, kita simpan lalu kita jalankan lagi. Oke. Setelah selesai. Nah, pada bagian ini untuk pendaftaran pasien baru seharusnya tidak perlu ada edit profil pasien dan pendaftaran pelayanan, rekam medis dan lain-lain. Sehingga kita perlu mengeditnya itu di pasien user interface pendaftaran baru. Oke. Di bagian sini kita tidak perlu menggunakan nav, tetapi kita ubah menjadi nav login. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Oke, pendaftaran baru saja. Oke. Untuk form input pendaftaran baru telah selesai. Kita akan lanjut ke video berikutnya.